Terima kasih insan media sudah menunggu. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan serah terima kasat dari saya kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama saya menjadi kasat. Dan selanjutnya saya akan berdinas di Panglima TNI. Mohon doa restunya. Terima kasih. Pasukan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Hari ini saya melaksanakan serah terima jabatan dari beliau. Mulai hari ini secara resmi akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau sudah banyak menyampaikan program-program, ya walaupun seperti diketahui oleh para rekan media sebagai kasat 1 bulan, tapi beliau wakasat hampir 2 tahun, jadi sangatlah mengetahui mengenai seluk-beluk di Angkatan Darat ini. Saya sudah berapa hari mendapatkan arahan dari beliau, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan minimal bisa sebaik seperti beliau pada saat melaksanakan tugas. Demikian. Ya, banyaklah ya, kita banyak evaluasi tentang penugasan penyiapan pasukan dan juga tentang bagaimana cara-cara kita membantu masyarakat dan lain sebagainya lah. Nanti kalau detailin satu-satu bisa 1 jam nanti di sini. Ya, jadi intinya memang membantu masyarakat, bagaimana kita menyiapkan tugas pokok kita untuk lebih siap lagi. Untuk Panglima kemarin menyerahkan Bisalat Kasat kepada Pak Maruli itu mungkin bisa dibahas isinya apa aja. Kemudian untuk doktrin peperangan TNI Pak Maruli kemarin Pak Agus mengangkat rencana untuk mengubah atau merevisi doktrin peperangan TNI AD. Mungkin apa Pak Maruli juga akan mengubah itu, apa setuju dengan mengubah itu? Kemudian untuk jajarannya dengan Kodikatak gimana? Sementara jabatan Polisi dan Kodikatak sekarang masih kosong Pak. Kemudian untuk yang terakhir mungkin regenerasi TNI AD Pak. Pak Maruli nanti akan memimpin para senior yang masih ada admin angkatan 89 itu gimana cara mengatasinya untuk regenerasi berjalan mulus Pak? Terima kasih Pak. Baik, sesuai visi dan misi saya, yaitu TNI yang profesional, tentunya kita harus well fed. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya mengikuti ratas dengan Bapak Presiden, diikuti oleh Menteri Keuangan, kemudian Bappenas, Menteri BUMN dan Kapolri. Saya menyampaikan bahwa uang lauk pauk prajurit itu masih di bawah standar ya, 88.000. Kalau dibandingkan dengan Polri itu sangat jauh. Polri sudah 200 sampai 300, sehingga saya sampaikan dan beliau menyetujui. Jadi ada waktu sebelum tahun 2024 mudah-mudahan terrealisasi untuk WLP prajurit bisa disamakan dengan Polri. Itu yang pertama. Kemudian tentang doktrin tadi memang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita doktrin harus diikuti dengan pengembangan lingkungan strategis yang ada. 10 tahun yang lalu mungkin bertempurnya seperti itu. Sekarang bertempurnya, kalau rekan-rekan lihat pertempuran di Ukraina, di Palestina itu kita sudah menggunakan cyber drone, dan nanti juga kita akan membuat satuan atau mengoptimalkan satuan cyber yang sudah ada. Kemudian juga kita akan mengoptimalkan juga satuan drone, ya tentunya kita akan menggandeng Inhan yang ada di dalam negeri, contohnya PT LAN. Jadi kita akan TOT, TOK dengan negara lain, sehingga pasukan standarisasinya kita tingkatkan untuk mempunyai kapabilitas di bidang cyber, drone, kemudian alutsistanya juga kita tingkatkan juga. Demikian. Ya, pertanyaan pertama tadi sudah sangat jelas ya, perubahan-perubahan itu memang kita harus terus update. Yang kedua tadi tentang jabatan, ya pasti akan segera kita lengkapi. Itu memang memerlukan waktu saja karena kesibukan beliau dan juga
saya belum bisa menentukan sehingga agak mundur-mundur, jadi tidak ada masalah. Terus yang terakhir tadi mengenai senioritas, itu biasa karena kami juga sudah mulai dari Danrem ada senior, yang penting komunikasi yang baik. Ya, jadi tradisi senioritas di kita ini mungkin angkat tentara di dunia ini cuma kita yang lebih sangat kuat, dan tetapi letaknya kekuatan kita ternyata di situ. Jadi bukan berarti senior itu tidak bisa diperintah, itu udah tatanan yang sudah berjalan dan saya sudah kerjakan sekian lama. Saya di Korem, di Kodam, Kasdam, Kostrat, ya semua baik-baik saja, semua berjalan baik. Terima kasih. Menuju Bapak Maruli, pertama terkait dengan program aktivitas keselamatan di Palestina, apakah ada beberapa program prioritas yang pernah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, yaitu ada program air. Nah, apakah Bapak Maruli akan melanjutkan program air itu? Itu pertama. Yang kedua, mohon izin Bapak Panglima mengkonfirmasi, kemarin ada informasi bahwa ada 2 prajurit Pandawa kembali menjadi korban. Pertama itu yang kedua, mungkin saat ini seperti apa kondisinya, apakah ada evaluasi terkait dengan penanganan di Papua, karena dalam 1 minggu ini sudah beberapa korban dari terima kasih. Jadi program air nanti mungkin Pak Maruli dan kita akan lanjutkan terus karena ada beberapa wilayah memang kalau Pak Maruli bilang berdirinya dunia ini baru sekarang dia ada air, seperti di daerah Lombok sama ya, NTC dan sebagainya. Dan kita akan lanjutkan terus dengan program-program kita. Selain air, stunting, kita akan bantu KL terkait. Kita ada programnya memang, ya, itu operasi teritorial di bidang itu. Kemudian tadi tentang penanganan Papua, kan saya sudah sampaikan bahwa penanganan Papua kita harus smart power, ya, menggunakan soft power, menggunakan, kalau hard power itu jalan terakhir, ya. Seperti yang mereka sekarang sudah menyerang kita, ya kita gunakan hard power, ya kan. Jadi seperti itu. Dengan adanya prajurit yang gugur, saya selaku Panglima TNI berduka cita pada prajurit terbaik kita, dan kewajibannya, hak-haknya akan kita penuhi, ya kan. Ada dari Asabri itu 450 juta, kemudian juga ada 12 kali gaji itu satu tahun, ya, diberikan gaji penuh. Kemudian ada dari BRI, BJB kurang lebih hampir 600 juta lebih lah per orang. Baik, izin Kak, perkenalkan saya Amel dari Metro TV. Pak, kan setelah menerima jabatan baru nih, jadi kedepannya kita punya PR besar, yaitu menghadapi namanya pemilu. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga netralitas TNI dalam mengamankan pemilu 2024? Itu saja, terima kasih. Yang Angkatan Darat yang ditanya, kalau seluruh angkatan beliau, nah, jadi udah, saya kira beliau udah banyak menjawab tadi. Tadi yang pertama tentang air tadi, itu kan saya waktu Pangkostrat, saya sarankan ke Angkatan Darat menjadi masif. Sekarang kita sudah mulai akan sarankan bahwa ini supaya jadi program juga dari Mabes TNI, sehingga itu akan lebih masif lagi program-programnya, penambahan tadi yang disampaikan, stunting dan lain sebagainya. Itu saya yakin kegiatan kita akan lebih besar lagi dengan beliau nanti. Terus yang keduanya tadi tentang netralitas, ya. Jadi ini berulang-ulang orang bicara. Saya sudah sampaikan, kita tidak akan pernah mau menggamblingkan institusi yang luar biasa ini hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Saya yakin, saya akan pastikan bahwa ini hanya kelompok-kelompok orang, kalaupun ada hanya individu dan kelompok orang yang sangat kecil dibandingkan jumlahnya Angkatan Darat khususnya, mungkin nggak lewat jari nanti yang bisa kita inikan. Dan kami merespon sangat cepat. Saya yakin Panglima TNI juga merespon akan cepat untuk hal-hal yang anggota yang tidak netral, kira-kira begitu. Ya. Banyak tamu. Masih ikut makan semua, ya.